Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi ya pada malam hari ini pada podcast perdana kita dengan Islamic Psychology Academic Community dari program media kreatif yaitu Ruang Bincang IPEC. Nah, teman-teman semua, pada malam hari ini kita sudah didatangi ya dan juga dipenuhi undangannya oleh Mas Miftah selaku Koordinator Nasional Imam Mufti Indonesia itu sendiri. Nah, kita langsung saja ya teman-teman sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Mas Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, malam Masya Mas Allah. Ari dan teman-teman Ya, IPEC. ya. Malam Mas Miftah, apa kabar Mas malamnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Ari? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat juga Mas. Nih posisi Mas Miftah lagi di mana nih Mas? Kalau Lagi boleh di tahu. Solo aja sini. Masih di Solo. Lagi Solo ya. Masya Allah. Hmm. Nih kita alhamdulillah ya teman-teman masih dipertemukan dengan kondisi yang mungkin sama-sama online gitu jauh dari teman-teman IPEC ada di Jambi dan Mas Nita sendiri ada di Solo. Masya Allah nih kalau pertemukan untuk insya Allah membahas hal-hal yang bermanfaat untuk perkembangan psikologi khususnya psikologi Islam ke depannya Masya Allah. Nah mungkin sebelum kita masuki sesi bincang ya sama Mas Nita, saya izin untuk kemudian memperkenalkan terlebih dahulu narasumber hebat kita pada malam hari ini. Nama beliau, nama lengkapnya adalah Miftah Aulil Amri Sugiantoro. Beliau adalah lulusan sarjana psikologi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, saat ini eh, beliau sekarang memiliki pengalaman kerja menyusun alat ukur psikologis, lalu administrasi alatnya psikologi, seleksi, wawancara, interview kerja, pelatihan psikoedukasi, dan lain sebagainya. Insya Allah. Dan beliau ini juga adalah salah satu atau di tahun periode saat ini di Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi beliau diamanahkan menjadi koor nasional seperti itu. Nah, mungkin ya langsung saja. Jadi, teman-teman semua ya, teman-teman pendengar podcast pada malam hari ini kita akan membahas apa sih ya, gitu ya. Jadi pada acara kita pada malam hari ini yaitu adalah Ruang Bincang IPEC, kita akan membahas podcast self healing ya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah self healing bersama Mas Vita. Kedepannya kita akan ngobrolin lagi nih tentang self healing itu apa, menurut Mas Vita itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Jadi Masya Allah menarik banget untuk kita dengerin bareng-bareng teman-teman. Nah ya mungkin langsung saja ya Mas Vita boleh saya mulai. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, Silahkan. baik Mas Miftah. Ya, gini ya Mas, ngomong-ngomong soal self healing ya, saya jadi penasaran ya, Hmm. kalau orang-orang itu kadang punya perspektif dan pandangan yang berbeda-beda nih, kalau udah ngomongin self healing gitu ya. Nah, menurut Mas Miftah sendiri, Iya. definisi self healing dari sisi psikologi itu seperti apa sih Mas? Oke. Ini menurut aku ya. Ya, Dalam boleh Mas artian ya. nanti kalau ada sesuatu yang di- didiskusikan lah gitu ya. Eh Tadi apa definisi self healing dalam psikologi ya? Ya, benar banget Mas Miftah. Kalau menurutku self healing itu sebenarnya adalah tentang bagaimana cara kita apa ya istilahnya bagaimana cara kita eh, mengobati gitu kan. Jadi maksudnya healing itu kan dalam artian kalau kita terjemahkan kan artinya pengobatan ya kalau nggak salah ya. Sementara self itu sendiri kan adalah diri kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita yang pada akhirnya mengaktualisasikan diri kita untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan dari apa ya atas atau mungkin setelah melakukan beberapa kegiatan yang mungkin cukup melelahkan. Seperti itu sih kalau dari aku. Iya, Masya Allah. Ya, jawabannya menarik ya. Tadi saya sempat apa ya, garis bawahi pengobatan diri gitu ya, Mas. Nah, cuma kalau dari sisi yang saat ini sedang maraknya gitu ya di kaum milenial, kaum teman-teman saya, remaja dan lain sebagainya seperti itu, banyak banget Mhm. orang-orang yang ngomongin soal self healing, tapi Mhm. ujung-ujungnya itu kayak iya jalan-jalan, terus mereka Mhm. Iya. apa ya kayak ya seneng-seneng gitu. Apakah menurut Mas Mita self healing yang seperti itu udah bener konsepnya Mas kalau dalam sudut pandang Mas Mita deh gitu. Sebenarnya ini kembali lagi ke bagaimana kita menyikapi referensi dan prinsip dari
masing-masing orang ya. Iya, Mas. Terlebih tentang self healing di apa ya istilahnya di anak-anak muda sekarang tuh kadang sebenarnya ada juga beberapa orang di lingkunganku itu mereka ini bahkan menggelontorkan uang lebih dari ya 500.000, 1 juta itu hanya untuk dalam tanda kutip agar mereka apa istilahnya bisa merasakan oh aku ini udah self healing kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata self healing tuh seperti ini loh dengan cara mereka menggelontorkan uang yang sedemikian banyaknya gitu. Ada juga orang-orang lain yang sebenarnya hanya dengan bertemu dengan orang-orang terdekat, hanya dengan ngobrol, hanya dengan beli es krim atau mungkin melakukan hal-hal yang mereka sukai, itu sudah mereka anggap sebagai self healing. Bahkan tidak melakukan apa-apa menurut mereka itu menurut mereka itu sudah self healing. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi ini dikembalikan lagi sebenarnya prinsip mereka tentang self healing itu sebenarnya seperti apa gitu. Apakah dengan mengeluarkan uang yang banyak atau justru malah tidak mengeluarkan sedikit pun kayak gitu. Iya, Masya Allah ya. Jadi kembali lagi kepada individunya ya Mas gitu. Jadi balik lagi kalau ya tiap orang beda-beda cara dalam melakukan self healing gitu ya Mas untuk pengobatan diri masing-masing ya ada yang kemudian harus apa ya menurut mereka mengeluarkan uang, ada yang kemudian cukup makan es krim itu menurut mereka udah self healing dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang sekedar diem aja menurut mereka tuh udah bagian dari self healing. Jadi mungkin kembali ke individu masing-masing gitu ya Mas. Nah, namun dalam artian di sini sebenarnya nggak ada yang salah ya Mas dari cara-cara orang-orang melakukan self healing. Seperti itu ya Mas. Selama tidak merugikan orang lain menurutku nggak ada yang salah. Ya, selama tidak merugikan orang lain ya Mas Allah. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu karena mungkin untuk menyenangkan dan lain sebagainya, selagi nggak merugikan orang lain, is okay gitu ya Mas. Iya, betul. Ya, oke. Baik Mas Miftah ya. Oke, teman-teman semua, pendengar podcast ya Ruang Bincang IPEC pada malam hari ini, kita bakal lanjut lagi nih ya. Menarik banget nih ya ketika kita ngebahas tentang self healing, apalagi di generasi-generasi muda seperti saat ini ya, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas ya, berkaitan dengan sekarang itu kan marak banget ya. Kalau dibandingkan sama dulu, kayaknya nggak banyak orang yang bahas-bahas tentang self healing. Atau mungkin karena beda generasi aja atau bagaimana. Nah, menurut Mas Miftah, kenapa sih generasi saat ini ya, generasi-generasi Z gitu ya, lebih membutuhkan self healing dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, Mas? Karena ya Ah, ramai banget perbincangan di antara generasi Z gitu. oke. Iya, ini sebenarnya menarik juga ya sebenarnya untuk dibahas. Kenapa kok di generasi-generasi sebelumnya pembahasan tentang self healing itu apa ya, nggak semeriah generasi-generasi eh, yang sekarang nggak gitu. Ini Iya, juga Mas. sebenarnya cukup cukup unik dan menarik ya. Apalagi kita tahu fenomena sekarang tuh sebenarnya ada banyak sekali pergeseran-pergeseran istilah yang seharusnya dimaknai A tapi dimaknai B, istilahnya seperti itu. Termasuk juga mungkin self healing gitu ya. Self healing, teman-teman semuanya. Inti dari self healing itu sebenarnya apa tuh? Inti dari self healing itu sebenarnya bukan tentang bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan, tapi bagaimana cara kita menemukan ketenangan. Percuma kalau nanti kita gembira, kita happy-happy, kita keluar banyak uang, tapi jatuhnya kita nggak tenang kayak gitu. Jadi rasa-rasanya eh, tujuan utama dari self healing itu sendiri apa sih gitu? Kita tuh mau mencari kebahagiaan atau mau mencari ketenangan kayak gitu, atau justru kita mencari keduanya. Nah, di sini eh, apa istilahnya generasi-generasi muda sekarang yang membedakan generasi muda sekarang dan generasi muda di periode sebelumnya, periode apa ya istilahnya? Ya itulah intinya. Itu adalah eh, yang sekarang itu lebih mengutamakan atau bukan mengutamakan sih, apa ya istilahnya lebih oh self healing itu intinya adalah aku gembira kayak gitu.
intinya adalah oh ini loh self healing tuh aku bahagia dengan melakukan ini, aku bahagia gitu. Pada akhirnya apa? Ini nanti akan menjadi suatu apa ya? Suatu kesalahan berpikir istilahnya kayak gitu. Bisa jadi apa yang mereka sebut self healing justru sebenarnya merugikan orang lain kayak gitu. Iya Mas Miftah. Ya berarti ada dua sih ya yang saya benar-benar mention gitu ya ketika Mas Miftah bilang balik lagi nih ya ke pemaknaan self healing itu sendiri dari sisi orang yang melakukannya ya. Apakah mereka mengorientasikannya kepada kebahagiaan atau justru ketenangan gitu ya Mas. Jadi ketika dua hal tersebut ternyata diambil artinya itu pun akan membedakan dari cara kita melakukan self healing itu sendiri. Ya ini menarik banget nih. Bahwasanya self healing itu tujuannya itu apa sebenarnya gitu ya ketika Mas kita bilang tadi tujuan dari self healing itu lebih tepatnya kepada ketenangan gitu ya, bukan kebahagiaan. Nah, ngomong-ngomong soal ketenangan gini ya, Mas Miftah. Jadi kita ini kan di ruang bincang IPEC ini juga Mhm. membahas tentang ini ya, Mas, pendekatan psikologi dalam perspektif Islam gitu ya. Nah, kalau dari self healing versi Islam itu sendiri sebenarnya seperti apa, Mas Miftah? Boleh dijelaskan ya, Mas? Kalau versi Islam sudah pasti apa istilahnya sesuatu hal yang memang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu kan. Nah, yang unik adalah tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala inilah. Kita tuh sebenarnya kalau dengan cara ini kita tenang nggak sih kayak gitu. Karena nggak semua misal pada akhirnya kita misal aku mengucapkan istighfar misal untuk diriku sendiri. Kemudian Mas Ari mengucapkan istighfar. Belum tentu kita berdua akan menemukan ketenangan yang sama kayak gitu. Bisa jadi aku tenang mengucapkan istighfar, tapi Mas Ari kurang nggak gitu, kurang untuk melaksanakan istighfar. Jadi ini dikembalikan lagi kalau apa ditanya tentang apa sih yang bisa menjadikan kita tenang, tentu jawabannya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mengingatnya yang seperti apa? Itu yang nanti apa istilahnya akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misal ya, apa sih sholat, zikir, atau sekedar ya mengingat kebaikan-kebaikan atau mungkin sekedar mengingat dosa-dosa di masa lalu, kemudian kita tidak ingin melakukannya lagi dan kita menemukan ketenangan di sana atau mungkin kita benar-benar dalam mungkin kita semua pernah ya melakukan ini. Jadi waktu kita sholat kemudian kita merasakan betul bagaimana gerakan sholat itu, bagaimana waktu kita mau sujud, bagaimana rasanya eh, kening itu nempel di sajadah, dinginnya seperti apa. Itu yang nanti kita mengantarkan kita kepada ketenangan. Misalnya ada stimulus, ada responnya juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Masya Allah, ya Mas Miftah, ini saya nangkep ya bahwasanya kalau dalam Islam itu simple ya Mas gitu ya. Kembali lagi bahwasanya satu tujuannya yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tiap orang mungkin berbeda. Ada yang berzikir, ada yang kemudian sholat, ada yang kemudian mengingat dosa-dosa masa lalunya sehingga kemudian dia enggan untuk melakukannya lagi. Itu salah satu bentuk dari self healing versi Islam ya. Masya Allah, ini keren banget jawaban dari narasumber kita pada malam hari ini ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Miftah. Masih boleh ya Mas? Oh boleh boleh silakan. Masih boleh ya. Nah, tadi ngomongin soal self healing ya dalam artian umum, lalu kita coba kembali uh, mendekat gitu ya dalam perspektif Islam. Nah, ngomong-ngomong soal self healing ya, sebelum mungkin kita ngomongin terlalu jauh, saya mau nanya nih Mas ya, kalau dibolehkan nih ya, kalau healing ya, self healing versi Mas Miftah itu gimana sih Mas biasanya gitu ya? Boleh sharing nggak dikit-dikit gitu Mas? Kalau banyak juga boleh sih sebenarnya. Versi aku ya. Iya Mas. eh Kalau aku sebenarnya orangnya kalau untuk self healing tuh apa ya? Aku suka beli es krim sih, Mas. Beli es krim ya, waduh, unik banget ya Iya, Mas. sebenarnya sebenarnya ringkasnya maksudnya self healing itu kan kalau aku mengartikan itu adalah apa yang kita usahakan untuk diri, kemudian diri ini merespon dengan cara yang apa istilahnya menjadikan kita itu terima dengan apa yang sedang terjadi kayak gitu. Paham nggak Mas maksudku?
Kebayang Mas, paham kok. Paham, paham. Nah, Iya. jadi istilahnya kayak eh, kalau kita bahas self healing, nanti kan jatuhnya kan ada lagi pembahasan tentang bagaimana kita melakukan penerimaan diri, seperti itu kan. Iya. Jatuhnya seperti itu kan. Nah, eh, ini jadi itu istilahnya kayak pengantar kayak gitu. Kalau aku pribadi selain beli es krim yang manis-manis kayak gitu, yang istilahnya simple ya, maksudnya semua orang bisa melakukannya kayak gitu. Ada juga mungkin kalau aku sih suka ini apa istilahnya melamun kayak gitu Mas. Jadi kayak mengosongkan pikiran, kemudian ya udah kita kosong dulu aja pikiran kayak gitu. Kemudian nanti pelan-pelan kita merasakan apa ya? Kita sambil mata terbuka melihat pemandangan, oh indah ya ternyata kayak gini gini gini. Itu udah cukup untuk apa ya? Merefresh otak kita meskipun sebenarnya kita belum terlalu pas tapi minimal kita udah udah self healing dikit kayak gitu. Jadi nggak perlu muluk-muluk dulu sih. Oke, ya, unik banget ya teman-teman. Jadi Mas Miftah sendiri simple ya, Mas beli es krim, terus mungkin ya selain beli es krim bisa kadang ngosongin pikiran dulu ya gitu ya Mas, biar mungkin dapat ketenangan justru di sana ya Mas, sehingga ketika ambil keputusan tuh jauh lebih matang gitu ya. Oke, Masya Allah, menarik banget nih ya Mas Ya. Miftah. Nah, mungkin last question ya Mas. Jadi pertanyaan dan juga mau minta closing statement ya sebenarnya kepada Mas Miftah. Menurut Mas Miftah sendiri gini ya, bagaimana untuk pesan-pesan mahasiswa mungkin ya, atau mungkin generasi-generasi Z pada di era saat ini gitu ya. Bagaimana menurut Mas Hmm. Miftah pesan dan kesannya terhadap generasi Z saat ini berkaitan dengan self healing dan sebagainya gitu. Mungkin ada disampaikan closing statementnya Mas. Oke, begini, self healing itu adalah tentang bagaimana menemukan ketenangan. Entah pada waktu itu kamu sedang menghadapi masalah atau menghindari masalah. Dua poin ini dalam kalau ditulis mungkin berbeda ya, tapi sebenarnya mereka punya kepentingan yang sama kayak gitu. Entah kamu mungkin menunda itu karena kamu masih belum siap atau mungkin karena kamu memang eh, benar-benar tidak ada waktu untuk menghadapi masalah itu atau kamu memang sudah lelah seperti itu. Jadi apapun itu, entah kamu melakukan self healing karena kamu ingin menghindari masalah tersebut atau karena kamu sudah menyelesaikan masalah tersebut, semuanya adalah hal yang baik seperti itu. Asalkan setelah self healing, masalah-masalah itu bisa kamu selesaikan dengan lebih baik lagi. Istilahnya seperti itu, tetap ingat bahwa self healing itu bukan tentang kegembiraan, tapi tentang bagaimana cara kamu tenang. Dan cara tenang terbaik adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, Barakallah ya. Mas. Iya, Mas Allah barakallah banget Mas Miftah. Terima kasih atas closing statement yang luar biasanya ya, teman-teman. Kembali lagi ya bahwasanya self healing itu adalah mencari ketenangan dan sebaik-baiknya ketenangan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Ya, teman-teman, closing statement dari Mas Miftah tadi menjadi penutup bincang kita pada malam hari ini ya, ruang bincang IPEC itu sendiri. Jadi nantikan episode-episode setelahnya, teman-teman, ini adalah podcast perdana kita, Masya Allah, dengan narasumber luar biasa, Mas Miftah selaku Koordinator Nasional Imam Mufti Indonesia. Ya, teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk kemudian mengikuti podcast-podcast selanjutnya di next episode kedua, tiga, dan lain sebagainya. Saya Rianto selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.